Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rahmadi dari Prodi Al-Quran dan Tafsir Lokal B. Di sini saya akan memberikan materi yaitu perbedaan kata baku dan non baku. Tujuan saya adalah untuk mengetahui dan memberikan pengetahuan seputar tentang kata baku dan non baku. Ya, disilakan disimak. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu yang artinya berasal dari tanah air Indonesia sendiri. Dahulu memang namanya bukan bahasa Indonesia, melainkan bahasa Melayu. Kemudian bahasa Melayu yang sudah lama digunakan oleh bangsa Indonesia, serta tatanan bahasanya yang mudah diterima dan dipahami menjadikannya bahasa persatuan yang diikrarkan saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan nama Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi dan juga kedudukan yang menjadikannya sangat sakral dan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari adanya rasa kebangsaan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang digunakan haruslah dengan kata-kata baku, serta baik dan benar. Kata baku adalah kata yang digunakan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Dalam kehidupan ini, semua golongan masyarakat pasti menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda daerah atau berbeda latar belakang suku, terutama remaja atau orang dewasa karena mereka lebih sering bertemu dengan orang lain, seperti saat di sekolah, di kampus, di tempat kerja, dan lain sebagainya. Namun terkadang bahasa yang digunakan tidak baku, sehingga kegiatan komunikasi antara pembicara dan pendengar akan terhambat akibat ada kata-kata yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, mempelajari serta memahami kata-kata baku sangat penting untuk dilakukan, karena hal ini merupakan bagian mendasar dari sebuah bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat resmi atau ragam bahasa baku, baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Kata baku dalam bahasa Indonesia ini juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, baik secara lisan maupun tulisan, kata baku digunakan dalam situasi resmi seperti surat menyurat dinas, perundang-undangan, karangan ilmiah, laporan penelitian, dan lainnya. Ragam bahasa baku tidak diwarnai atau dicampuri oleh dialek atau logat tertentu. Kedua, baik secara lisan maupun tulisan, kata baku menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, baik secara lisan maupun tulisan, ragam baku memenuhi fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek secara eksplisit dan lengkap. Sedangkan kata tidak baku adalah suatu kata yang apabila kata tersebut dipakai tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ketidakbakuan suatu kata bukan hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, akan tetapi dapat juga disebabkan oleh pengucapan yang salah dan penyusunan suatu kalimat yang tidak benar. Kata tidak baku ini sering kali muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahasa memiliki 6 ciri. Keenam ciri tersebut adalah sistematik, arbiter, bermakna, komunikatif, dan ada di masyarakat.
1. Sistematik. Bahasa itu tersusun secara teratur dan mempunyai arti. Kata-kata yang tersusun itu menjadi frasa. Bila frasa itu digabung dengan kata lain akan menjadi klausa. Ketika klausa diberi intonasi atau diikuti klausa lain akan menjadi kalimat. 2. Arbiter. Bahasa memiliki hubungan dengan kenyataan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, mempunyai hubungan dan dilambangkan dengan kata yang berbeda. 3. Vokal. Bahasa didasari oleh bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut divisualisasikan dalam bentuk tulisan yang disebut huruf. Dalam sistem tulisan, gabungan huruf membentuk suku kata dan kata. 4. Bermakna. Bahasa memiliki makna. Weber dalam New Collegiate Dictionary 1981 mengatakan bahwa bahasa merupakan alat yang sistematik untuk menyampaikan gagasan dengan memakai tanda-tanda, bunyi-bunyi, isyarat atau ciri konvensional yang memiliki arti dan dimengerti. 5. Komunikatif. Bahasa merupakan sistem komunikasi yaitu berinteraksinya pembicara dengan pendengar. 6. Ada di masyarakat. Bahasa tampil dalam banyak model, idiotek, dialek, dan bahasa itu sendiri. Di samping itu ada orang yang dapat menguasai lebih dari satu bahasa. Fungsi umum bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi dan sosial. Pada dasarnya bahasa sudah menyatu dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi, ide, keinginan, gagasan, dan lain-lain disampaikan lewat bahasa. Kata baku dalam bahasa Indonesia mendukung 4 fungsi. 3 diantaranya bersifat pelambang atau simbolis, sedangkan yang 1 bersifat objektif. Fungsi-fungsi itu ialah 1. Fungsi pemersatu, 2. Fungsi pemberi kekhasan, 3. Fungsi pembawa kewibawaan, dan 4. Fungsi kerangka acuan. 1. Kata baku sebagai pemersatu artinya mempersatukan penutur atau penulisnya menjadi satu masyarakat bahasa. Dapat dikatakan juga bahwa pemakaian kata baku dalam bahasa Indonesia dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat. 2. Kata baku sebagai pemberi kekhasan artinya pembakuan kata dalam bahasa dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. 3. Kata baku sebagai pembawa kewibawaan artinya kata baku yang diterapkan dalam bahasa dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Dan dapat juga dikatakan bahwa fungsi pembawa kewibawaan ini beralih dari pemilikan bahasa baku yang nyata ke pemilikan bahasa yang berpotensi menjadi bahasa baku. 4. Kata baku sebagai kerangka acuan artinya kata baku menjadi patokan bagi benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau kelompok. Contoh kata baku dan tidak baku. Contoh kata baku dan tidak baku adalah 1. Mangkuk. Kata tidak bakunya adalah mangkok. 2. Lemari. Kata tidak bakunya adalah almari. 3. Bolpen. Kata tidak bakunya adalah bolpen. 4. Risiko. Kata tidak bakunya adalah resiko. 5. Zaman. Kata tidak bakunya adalah zaman. 6. Mie. Kata tidak bakunya adalah mie. 7. Coklat. Kata tidak bakunya adalah coklat. Nah, jadi dalam kata kuncinya itu adalah kalau kata baku ini itu paling mudahnya itu adalah cari di buku KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu kuncinya. Kalau mengetahuinya ya, kalau yang kata non baku itu mengetahuinya itu adalah tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI.